Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita yang merayakan. Selamat merayakan hari raya Pentekostan. Menyikapi media massa yang saat ini banyak menyampaikan suatu informasi yang kurang baik, bahkan melanggar prinsip moral dalam ajaran sosial gereja. Untuk itu hari ini saya sedikit mengulas tentang ajaran sosial gereja mengenai menggunakan media massa yang baik. Bersama saya Agung Gregorius. Jangan lupa subscribe, share, dan tekan tombol lonceng supaya mendukung channel saya supaya tetap berkembang. Dalam ajaran sosial gereja, kita sebagai makhluk yang otonom, makhluk yang bebas, maka kita diperbolehkan oleh gereja dalam menggunakan media massa, baik itu media sosial, media cetak, ataupun seperti misalnya radio, televisi, HP, dan lain sebagainya. Kita diajak oleh gereja secara terus-menerus untuk menyampaikan kabar sukacita di tengah krisisnya nilai-nilai sosial, nilai-nilai toleransi kita manusia terhadap sesama. Oleh sebab itu, maka gereja menganjurkan apabila kita menyampaikan kabar gembira, menyampaikan suatu berita melalui media yang kita pakai, entah itu media cetak, media sosial, dan lain sebagainya. Kita diajak untuk menyampaikan atau memberikan suatu informasi yang bermoral, yang bermutu. Nah, kita diajak untuk menyampaikan suatu informasi yang baik supaya dapat memberikan ketenangan, kedamaian, dan sukacita bagi banyak orang, terutama informasi-informasi yang bersifat membangun, misalnya tentang nilai-nilai toleransi, kebinekaan, atau misalnya berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, tetapi kita tidak mengintimidasi agama-agama yang lain. Nah, sekaligus juga gereja mengajak kita semua untuk menentang, memutus apabila kita mendapatkan suatu berita yang tidak benar atau berita hoax. Nah, sebab itu kita harus berani mengambil suatu keputusan. Kita stop berita tersebut, jangan kita bagikan. Nah, sebab itu maka kita perlu menyelidiki apakah berita ini benar adanya atau dibuat-buat. Di banyak sekali saat ini orang sengaja membuat suatu provokasi melalui media massa. Sebab itu banyak sekarang yang tidak benar itu seakan-akan menjadi benar, dan banyak orang yang tidak bersalah akan menjadi salah, dan bahkan orang yang benar tidak akan benar lagi karena bisa dimanipulasi. Sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita diajar oleh gereja dan diajak untuk menyampaikan suatu informasi yang bermutu, yang berbobot, yang bermoral. Nah, lakukanlah dan laksanakanlah, berikanlah informasi yang bermutu, yang sesuai dengan isi hati nurani. Jangan sampai menyampaikan suatu berita-berita bohong, jangan sampai melakukan berita-berita yang menghasut, jangan sampai memberikan suatu informasi yang tidak baik sehingga terjadi suatu polemik di antara sesama. Saya pikir untuk sementara nanti boleh cek di ajaran sosial gereja, atau kalau kita dapatkan di buku Konsili Vatikan II itu mulai dari halaman 54 itu tentang dari bab 1 tentang ajaran sosial gereja, ya. Jadi nanti boleh cek di tentang ajaran sosial gereja di buku Konsili Vatikan II. Jadi kalau mau mencari bagaimana cara kita menggunakan hak-hak kita dalam menggunakan media dalam menyampaikan kabar sukacita, terutama di zaman sekarang ini. Karena zaman sekarang zaman modern, jadi kita bisa berkatekese melalui media massa. Ingat, jangan sampai seperti kasus-kasus COVID-19
banyak yang masuk penjara akibat menyebarkan berita-berita bohong demi kepentingan kepuasan batin pribadi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.